Kalau siang hari, biasanya banyak sekali tamu-tamu yang setengah telanjang atau yang telanjang di sini penuh semuanya untuk berjemur, guys. Soalnya mereka menikmati sinar matahari, pengen menghitamkan kulit. Dan sekarang karena udah malam, biasanya mereka partinya tuh indoor. Kalau di sini ini adalah kolam renang yang outdoor. Dan biasanya kalau spring break, aku menemukan banyak sekali benda-benda aneh, guys. Maksudnya, di setiap pojokan tuh biasanya tiba-tiba ada celana dalam. Nggak tahu kalau aku ngomongnya kurang sopan ya, tapi mohon maaf. Di sini aku cuma memberikan informasi aja bagi teman-teman yang pengen tahu tentang dunia kami, kehidupan kami di kapal pesiar. Biasanya ada aja celana dalam, di situ ada aja macam-macam deh. Aku nggak perlu menyebutkannya satu persatu, but you name it. Biasanya kalau spring break, mereka melakukan banyak hal yang menurut kita tidak pantas untuk dilakukan di publik, di area keramaian, tapi mereka melakukannya. Kalau di kapal pesiar, kita harus kuat-kuat iman, guys. Bagi teman-teman yang imannya nggak kuat, ya kita bisa mengikuti jejak mereka nantinya. Itulah yang disebut dengan sifat kebarat-baratan. Anyway, guys, kita terpengaruh atau tidak, itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalnya imanmu kuat, kamu cuma sekedar melihat dan tidak mau mengaplikasikannya dalam kehidupanmu, atau ya, this is part of the job, then you will be fine. Saya Vincent dulu, salam, satu jangkar. Pulau yang kita bisa lihat di depan ini adalah pulau pribadi yang kami beli. Nah, perusahaan kami membeli pulau ini dari tahun 1977. Nama pulaunya adalah Great Stirrup Cay. Di pulau ini kita tidak ada pelabuhan, guys. Tapi di pulau seberang sana, itu adalah milik Royal Caribbean International. Mereka juga sudah membeli pulau tersebut. Namanya adalah Little Stirrup Cay, atau biasa dikenal dengan Coco Cay. Mereka punya pelabuhan di sana, guys. Teman-teman bisa lihat di sana ada 2 kapal yang gede, guys. Royal Caribbean yang sedang bersandar di sana. Karena kami tidak punya pelabuhan di sini, ini adalah salah satu benefit bagi tamu-tamu yang pingin pergi ke sana. Kita akan menggunakan transportasi tenderboat atau seperti kapal kecil gitu yang mengantar jemput penumpang atau kru kapal pesiar dari kapal ini sendiri pergi ke darat dan dari darat pergi kembali ke sini. Jadi experience-nya beda gitu loh. Kalau misalnya ada pelabuhan, tamunya bisa langsung turun, jalan kaki, pergi ke sana. Dan kalau misalnya kita tidak punya pelabuhan, kita harus naik boat kecil dulu, kapal kecil yang kapasitasnya mungkin sekitar ratusan orang juga memang. Dan mereka punya experience yang lebih menarik lagi. Kenapa pulau ini banyak pengunjungnya? Karena memang di sini summer all the time. Tidak ada salju di sini, tapi kan bule-bule suka banget berjemur. Beda dengan kita, guys. Ini aku udah mulai hitam juga ini. Anyway, salam, satu jangkar. Satu dek di bawah ini adalah tempat orang dewasa. Aku tidak perlu explain, aku tidak perlu jelasin ada apa di sana. Cuman khusus orang dewasa aja. Teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada monitor gede banget. Dan banyak sekali orang di bawah sana yang sedang berjemur tanpa busana. Completely nothing. Tanpa sehelai benang pun. But anyway, kita bakal bikin konten di sana. Aku mau menunjukkan tempatnya seperti apa. Video ini hanya sekedar sharing. Beginilah kehidupan kami di kapal pesiar. Apalagi sebagai kru yang bekerja di kapal pesiar, kita harus tahu limitnya sampai di mana. Saya Vincent dulu. Salam, satu jangkar. Hari ini temanku dipecat. Nggak tahu kenapa dia yang dipecat, aku yang merasa sedih. Bukan teman-teman dekat banget sih, biasa aja. Cuman ketika aku mendengar dia dipecat, aku langsung menyalahkan dia. Kenapa aku menyalahkan dia? Begini ceritanya. Mungkin ini adalah terakhir kalinya aku bikin surat, aku mungkin ketemu dengan dia karena kita memang beda negara. Isi suratnya adalah hanya kata-kata motivasi yang mungkin bisa membuat dia sedikit calm. Because everything happened today is not the end of life. Aku berencana untuk memberi dia baju, topi yang bulan lalu aku beli untuk diriku sendiri. Sebenarnya aku beli di Italia bulan lalu dan aku suka banget barang itu. Topinya, bajunya aku suka banget. Aku beli untukku. Dan aku harus ikhlas memberikannya ke dia karena memang gak tahu kenapa sedih banget rasanya kehilangan dia. Ayo kita samperin dia ke kabin. Ini adalah perjalananku dari kabinku pergi ke kabinnya. Memang lumayan cukup jauh. Kabinku berada di tengah kapal, bagian midship, dan dia berada di depan kapal, bagian forward. Aku tidak tahu kamarnya dan mari kita cari tahu. Success for your future investment and you really like this. Keep moving forward, okay? Ternyata selama ini dia struggling. Dia sedang berusaha, berjuang. I can help you out. Let me see what I can do for you. Tapi dia tidak memberitahu siapa-siapa. Benar-benar sendiri. And I was like, kamu kenapa nggak datang ke aku? Kamu cerita, ngobrol. Kita bisa memecahkan masalah ini bareng-bareng. But then again, guys, ketika kamu punya masalah, please talk with somebody else. Jangan dipendam sendiri. Anyway, silakan diambil sisi positif dari video ini. Saya Vincent Hulu, salam, satu jangkar. Kalian masih ingat tidak kasus 2 orang remaja bule yang sedang di dalam toilet ini? Begini kelanjutan cerita. Bagi teman-teman yang belum paham ceritanya, silahkan tonton videoku sebelumnya.
Jadi teman-teman bisa paham dan mengikuti jalur ceritanya. Saat itu ada security yang datang ke sini dan membuka pintu secara paksa karena memang dilaporkan ada emergency di kamar mandi ini. Dan dua orang remaja bule tersebut yang sedang mereka masuk company guys. Dan alhasil si satpam tersebut yang mana dia adalah teman saya sendiri, dia dipecat. Bagiku dia tidak salah guys, dia cuma melakukan tugasnya. Soalnya tamunya memencet emergency dan dia harus melihat apa yang terjadi di sini, apakah semuanya baik-baik saja atau tidak. Tapi si satpam tersebut dipecat. Untung aku tidak involve guys. Ya, kemarin aku sempat melihat mereka benar-benar telanjang di sini tanpa busana dan melakukan Aku langsung menoleh ke arah lain dan langsung pergi dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Si security tersebut dipecat karena memang kedua remaja tersebut orang Amerika. Mereka komplain dan mereka sue company. But anyway, teman-teman yang ahli hukum atau mungkin ada pakar hukum yang menonton video ini, silakan tuliskan pendapat kalian di bawah ini. Saya Vincent Hulu, salam satu jangkar. Barusan tadi malam ada kasus di sini guys. Ini adalah toilet dan ada kasus sepasang muda-mudi yang sedang di dalam. Jadi ini tuh toilet. Kalau misalnya dibuka seperti ini, mari saya tunjukin guys. Sistem toiletnya ini adalah automatic door. Jadi di sini ada yang namanya lock and lock. Dan mungkin tamunya namanya muda-mudi, mereka lagi tergesa-gesa, mereka press emergency. Nah, ketika mereka nge-press emergency, alarmnya bunyi di G-Service. G-Service mengirimkan security di sini untuk mengecek is everybody okay here or not. Karena ini adalah emergency. Security datang ke sini untuk mengecek apakah mereka baik-baik saja. Security mengetok pintu berkali-kali dan tidak ada respons. Mungkin mereka sedang asik untuk berfotosintesis, probably. Vincent Hulu, saya yang sedang kebetulan lewat di sini dan aku melihat kenapa security di sini ngetok berkali-kali gitu loh dan seperti panik gitu loh, harus forcing to come in. Aku biasanya datang ke open deck, menghirup udara segar, mengonten atau macam-macam. Aku kebetulan lewat dan aku melihat ada apa yang terjadi di sini. Dan ketika si security membuka secara paksa dan aku sedang melihat apa yang terjadi di dalam sini dan mereka sedang melakukan. Menurut kalian guys, apakah aku berdosa atau tidak? Soalnya tamunya benar-benar marah. Aku langsung melihat ke arah lain. Soalnya aku tidak mau involve. Melihat mereka tanpa busana, sehelai benang pun, aku nggak tahu aku berdosa atau tidak. Anyway guys, salam satu jangkar. Tahun lalu ada wanita lompat dari dek 10 atau lantai 10 di kapal di belakangku ini guys. Jadi kapal di belakangku ini yang kita tidak perlu menyebut mereknya apa, tapi mungkin teman-teman bisa lihat di video ini, kapalnya cukup besar, ada banyak sekali kasus di dalamnya. Tanggal 25 Juni 2023, baru aja tahun lalu, belum genap setahun, seorang wanita 42 tahun terjun dari dek 10 terjun ke laut ketika kapal masih di tengah laut. Ada juga kasus kru yang sengaja diri di dalam kamarnya sendiri. Sebenarnya semua kapal yang ada dimanapun itu, ada banyak sekali insiden yang terjadi. Entah itu sengaja untuk menyelesaikan masa hidupnya, atau mungkin tanpa sengaja. Kenapa saya katakan tanpa sengaja? Soalnya di kapal kami yang saat ini aku sedang berdiri, sering terjadi hal tersebut guys. Baru aja beberapa bulan yang lalu, ada seorang tamu yang mabuk, minum minuman keras di bar, dan dia naik ke lantai 17 atau dek paling tinggi di kapal ini. Dan kemudian lompat tanpa sadar. Beberapa jam kemudian keluarganya mencari dia dan ketika di search melalui surveillance ternyata dia naik ke dek 17 dan lompat tanpa sadar. Anyway guys, ada banyak sekali hal yang bisa terjadi dimanapun itu. Saya cuma mau berpesan kepada teman-teman semua yang menonton ini. Tetap jaga diri dimanapun kalian berada. Minuman keras, judi, dan lain-lain semuanya itu tidak ada gunanya. Apapun yang kamu lakukan, think twice. Dan tetap jaga diri dimanapun itu. Salam satu jangkar. Kami barusan saja pulang dari Kanada. Di Kanada kemarin aku mencari yang namanya kuburan. Karena kenapa kuburan di Kanada itu benar-benar unik guys. Tidak seperti kuburan di Indonesia. Angker. Kalau di sana bisa dijadikan tempat wisata. Aku suka banget. Dan aku mengajak dua orang temanku dan ketika aku pergi ke kuburan, mereka tidak mau menyentuh tanganku kembali karena aku udah memegang batu nisan di Kanada. Lucu sekali. Anyway, dua orang bule ini aku ngajakin mereka makan sushi. Dan aku ngajarin mereka pakai sumpit guys. Susah sekali mereka belajar pakai sumpit. Ada banyak sekali keseruan kami di sana. Di Kanada juga aku menemukan mie goreng Indonesia. Aku benar-benar surprise. Ternyata aku bisa menemukan mie goreng khas Indonesia di Kanada, di negeri orang. Anyway, bagi teman-teman yang mau menonton versi full dari videonya, silahkan tonton di YouTube channel Vincent Hulu. Itu saja ceritaku pada video kali ini. Apakah teman-teman punya cerita yang lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari bercerita bersama. Saya Vincent Hulu.
Salam dari tengah antah berantah.